Sedangkan teman-teman yang bukan berasal dari panti asuhan, tolong jangan berbohong ketika nanti teman-teman mengaku-ngaku berasal dari panti asuhan. Karena kejujuran adalah nilai yang sangat penting ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Halo teman-teman, Radar Edukasi. Pada video kali ini kita akan sedikit menjelaskan terkait dengan peluang diterimanya teman-teman yang dari panti asuhan. Nah, dari panti asuhan itu apakah peluang besar diterima di KIP kuliah atau tidak? Nah, ini karena panti asuhan berasal dari panti asuhan ini sendiri ada dan disediakan di kolom pengisian biodata. Untuk teman-teman yang sedang mengisi biodata, barangkali ada yang dari panti asuhan, itu teman-teman ada pengisian kolom dari panti asuhan. Misalnya di panti asuhan ini ada ya atau tidak pengisiannya, dan ini wajib karena di sini ada tanda bintang merah yang berarti itu adalah wajib teman-teman isi. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman berasal dari panti asuhan, itu artinya nanti teman-teman untuk peluang diterimanya di KIP kuliah itu akan lebih besar teman-teman. Karena sekali lagi kalau berasal dari panti asuhan itu artinya teman-teman bukan berarti mengenyampingkan dari yang tidak di panti asuhan. KIP kuliah ini kan tujuannya untuk calon siswa atau calon mahasiswa yang cerdas tapi tidak mampu secara finansial. Kalau teman-teman berasal dari panti asuhan ini akan peluang diterimanya cukup besar. Karena apa? Karena akan menjadi pertimbangan khusus. Jadi kalau misalnya dari teman-teman dari panti asuhan ini yakin nantinya itu akan mendapatkan poin yang lebih besar ketika teman-teman wawancarakan dalam proses seleksi terakhir untuk mendapatkan KIP kuliah itu wawancara. Nah, teman-teman nanti ada pertanyaan kalau misalnya itu dari panti asuhan, teman-teman akan mendapatkan peluang yang lebih besar. Nah, di sini untuk tutorial pengisiannya, teman-teman berasal dari panti asuhan ya atau tidak, teman-teman tentu pilih ya. Nah, selanjutnya setelah itu sebutkan dan tuliskan nama panti asuhan. Menuliskannya biasanya untuk panti asuhan, misalnya panti asuhan apa gitu ya. Nah, teman-teman terlanjutkan alamat panti asuhan. Teman-teman juga perlu menuliskan alamat panti asuhannya. Jadi alamatnya itu secara lengkap mulai dari RT, RW, terus kelurahan atau desa atau kecamatan, terus kabupaten kota dan provinsi sekaligus kode posnya. Nah, nanti teman-teman itu akan disuruh mengisi pilih kabupaten atau kota di panti asuhan di mana teman-teman berada. Nanti baru scan keterangan tinggal di panti asuhan. Untuk ini teman-teman perlu untuk meminta surat keterangan tinggal panti asuhan kepada pengasuh panti asuhan yang bersangkutan. Untuk teman-teman yang ada di panti asuhan ini adalah peluang besar. Nanti teman-teman upload di sini karena nanti pada tahap wawancara itu ada biasanya kalau teman-teman ada panti asuhan itu akan menjadi prioritas utama. Sekali lagi itu akan menjadi prioritas utama. Jadi teman-teman yang dari panti asuhan jangan berkecil hati karena ini adalah peluang besar. Sedangkan teman-teman yang bukan berasal dari panti asuhan, tolong jangan berbohong ketika nanti teman-teman mengaku-ngaku berasal dari panti asuhan. Karena kejujuran adalah nilai yang sangat penting ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman misalnya bukan panti asuhan, tinggal ketik aja tulis tidak, maka tidak akan muncul komponen tersebut gitu ya. Oke teman-teman, itu aja penjelasan dan ulasan terkait dengan apakah panti asuhan akan mendapatkan peluang lebih besar dari untuk KIP kuliah atau tidak. Itu adalah jawabannya. Terima kasih teman-teman telah menonton, bye-bye.